Halo, welcome to my channel. Enjoy watching. Bye. Ada fase di mana kita ngerasa asing banget di lingkungan kita sendiri. Kita pengen hidup lurus-lurus aja, pengen jaga salat, malas ikut-ikut TikTok yang isinya cuman gibah, atau emang pengen jauh dari pergaulan yang toksik. Tapi ujung-ujungnya kita malah dibilang suci, kaku, kuper, sampai akhirnya kita ngerasa kesepian banget karena gak punya temen yang memang sefrekuensi. Zaman sekarang tuh emang lagi ngalamin blow down secara moral. Yang bener tuh dianggap aneh, yang aneh malah dianggap keren. Nah, kalau lu lagi ada di fase ngerasa sendirian karena berusaha jadi orang benar, tenang, lu tuh gak sendiri kok. Ribuan tahun lalu ada sekelompok anak muda elit yang ngalamin hal yang sama persis kayak lo. Dan cara mereka bertahan benar-benar di luar prediksi. Dalam catatan sejarah, mereka dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Mereka ini bukan sembarang orang. Mereka adalah pemuda-pemuda pintar, anak para pejabat, dan punya posisi elit di lingkungan kerajaan Raja Decianus yang terkenal zalim dan kejam. Waktu itu, satu kota dipaksa buat menyembah berhala dan ikut sistem sosial yang sudah rusak parah. Tapi pemuda-pemuda ini milih buat beda. Mereka gak mau identitas dan iman mereka digerus sama tren zaman itu. Hebatnya, mereka gak milih buat demo atau perang terbuka yang sia-sia. Mereka tahu kapan harus stand out dan kapan harus log out. Akhirnya, mereka memutuskan untuk ninggalin semua fasilitas mewah, kabur dari kota, dan milih buat sembunyi di dalam goa yang gelap demi menyelamatkan prinsip hidup mereka. Kisah pelarian mereka ini bukan sebatas dongeng pengantar tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan pergerakan mereka dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ada satu hal mahal yang bisa kita pelajari di sini. Ketika lu berani mengambil sikap untuk menjaga iman lu di tengah lingkungan yang rusak, Allah gak akan ngebiarin lu sendirian. Allah bakal langsung turun buat nambahin petunjuk, ngasih kekuatan di hati lu, dan nyiapin goa-goa ketenangan dalam hidup lo. Menjadi beda demi kebenaran itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda kalau lu adalah pemuda yang punya karakter. Jadi, buat lu yang hari ini lagi kesepian karena berusaha hijrah atau pengen jadi lebih baik, it's totally okay. Gak usah memaksakan diri lo buat masuk ke lingkungan yang bikin jiwa lu kering cuman gara-gara takut dibilang gak asik. Sejarah telah membuktikan pemuda-pemuda yang namanya abadi dan mulia di mata Tuhan adalah mereka yang berani tegak buat berdiri saat orang lain memilih buat hanyut ke bawah arus zaman. Lu gak sendirian, ada Allah yang nemenin langkah lu. Gue Nabila Fitriani dari Gensi Berdakwah, pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sejarah selanjutnya ya. Tetap jaga prinsip lu. Bye-bye.